Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Seperti biasa, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan Yesus Kristus, buat semua berkat dan perlindunganmu. Kami bisa bertemu kembali pada saat ini di video channel Perjalanan Hidup. Seperti biasa Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mohon padamu, berkati kami. Urapi kami dengan hikmat, pengertian, supaya kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membahas satu tema yang berjudul ketika Tuhan seolah-olah tidak menjawab doa kita. Ya. Ketika Tuhan seolah-olah tidak menjawab doa kita. Adakah di sini saudara yang merasakannya? Kalau saya sampai saat ini merasakannya saudara, ya. Di mana saya selalu berdoa dan ada beberapa pergumulan saya, doa saya sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, untuk hal itu kita akan belajar dari kisah seorang perempuan di Syro Fenisia, yaitu perempuan dari Kanaan yang dijumpai Yesus, yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-15. Ya, kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 21 dan sampai ayat 28. Ya, kitab Matius 15 ayat 21 sampai ayat ke-28. Ya, dikatakan di sana kitab Matius pasal 15 ayat 21 dan ayat 20 sampai ayat 28. Dikatakan di sana pada ayat 21, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya. Tahukah saudara, daerah Tirus dan Sidon ini adalah daerah yang jaraknya sekitar 80 km dari Yerusalem. Dan daerah Tirus dan Sidon ini adalah daerah yang terletak di daerah Kanaan, yaitu tempat di mana orang-orang menyembah berhala, orang-orang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus pergi ke sana? Kenapa Tuhan Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon? Itu untuk menemui satu orang wanita. Ya, satu orang wanita yang mengimani dia, mempercayai dia sebagai Tuhannya, sebagai Allahnya, yaitu wanita yang tercatat di sini. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak serta-merta langsung menunjukkan bahwa dia ingin bertemu dengan wanita itu. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 21 ini Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Itu bisa mengindikasikan bahwa Yesus Kristus tidak memandang berbeda manusia, tidak memandang berbeda jiwa-jiwa. Semua jiwa di hadapannya sama. Semua jiwa di hadapan Yesus Kristus itu sama. Walaupun Tirus dan Sidon ini bukan termasuk dalam wilayah Israel, di mana Yesus Kristus pada saat kemanusiaannya diutus untuk bangsa Israel. Tetapi Yesus Kristus yang adalah Allah itu tetap memandang berharga bangsa-bangsa atau manusia-manusia di luar bangsa Israel. Nah, kita lihat ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Nah, perempuan Kanaan adalah perempuan yang berasal dari bangsa yang menyembah berhala, bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku." Ya.
perempuan dari bangsa Israel, dari bangsa Kanaan ini berseru, "Kasihanilah aku." Dia minta belas kasihan Tuhan. Dia minta kasihan dari Tuhan. Lalu dikatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Wow. Dari mana seorang yang tidak mengenal Tuhan, dari mana seorang penyembah berhala bisa mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan? Dikatakan di sana, "Ya Tuhan, kasihanilah aku." Jadi ini ada satu pengakuan iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang penyembah berhala yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia mohon kasihan, belas kasihan dari Tuhan. Dan dikatakan di sana anak Daud. Nah, anak Daud berarti perempuan dari Sirofenisia ini mengakui nubuatan bahwa Mesias, bahwa Tuhan juru selamat penebus akan keluar dari garis keturunan Daud. Ya, itu adalah nubuatan. Tetapi perempuan Sirofenisia ini mengetahui semua itu. Padahal dia adalah orang yang berasal dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dari bangsa penyembah berhala, tetapi dia bisa tahu semua kabar tentang Tuhan, semua kabar tentang Allah. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sana perempuan itu berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ya. Sedangkan seorang anak autis saja, seorang anak yang berkebutuhan khusus saja itu sudah sangat menderita, sudah sangat menyusahkan orang tua. Tetapi perempuan ini, anaknya mengalami kerasukan setan, berarti itu sangat menderita. Dia harus ekstra hati-hati menjaga anaknya supaya anaknya tidak mencelakakan dirinya, karena namanya orang kerasukan itu tidak sadar, orang kerasukan itu tidak memikirkan lagi keselamatan dirinya. Nah, satu hal yang kita pelajari dari ayat 22 ini adalah bahwa inilah kunci dari mukjizat. Inilah kunci dari terjadinya perbuatan ajaib. Inilah kunci untuk mendapatkan kuasa manifestasi keajaiban dari Tuhan. Yaitu apa? Dia berdoa bukan untuk kepentingannya, ya. Dia berdoa untuk kepentingan anaknya, untuk kepentingan orang lain. Inilah yang dinamakan syafaat, doa syafaat, doa yang mengharapkan kebaikan bagi orang lain. Nah, inilah jadi orang-orang yang ingin mendapatkan mukjizat, ingin merasakan jamahan Tuhan, ingin mendapatkan anugerah Tuhan, mulailah berdoa untuk orang lain. Jangan berdoa memikirkan diri sendiri, ya. Dikatakan di sana, "Kasihanilah aku ya Tuhan." Kalau namanya kasihanilah aku, pada umumnya orang-orang akan berpikir untuk mengasihani dirinya, untuk meminta sesuatu pada Tuhan untuk kepentingan dirinya. Tetapi perempuan dari Sirofenisia ini, dari daerah Kanaan ini, mengatakan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, karena anakku sangat menderita." Berarti untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ya. Jadi dengan kata lain, perempuan ini berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanilah dia karena aku." Nah, begitu. Paham ya? Jadi inilah kunci untuk mendatangkan mukjizat, yaitu ketika kita tidak memikirkan diri sendiri, ketika kita tidak memikirkan kepentingan kita, tetapi kita memikirkan kepentingan orang banyak, kita mementingkan kebaikan buat orang lain, kita mementingkan kesejahteraan untuk orang lain, dan doa-doa kita itu adalah doa-doa untuk kebaikan bagi orang lain. Inilah yang sangat mendatangkan mukjizat, sangat mendatangkan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti wanita ini,
Dia memohon belas kasihan bukan untuk dirinya, tetapi untuk anaknya yang kerasukan setan. Iman seperti inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan manusia. Ya, bahkan di bangsa Israel sendiri Tuhan tidak menemukan iman sebesar ini. Dia berdoa bukan untuk dirinya, dia berdoa bukan untuk kepentingannya, tetapi dia berdoa untuk kepentingan orang lain. Kita lihat ayat 23. Dikatakan di sana, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, perempuan ini sudah berteriak, sudah berseru, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan tolonglah aku, Tuhan aku sangat mohon perhatianmu, aku sangat mohon bantuanmu, aku sangat mohon. Tetapi apa dikatakan ayat 23? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bukankah ini sering kita alami, saudara? Bukankah kita sering mengalami, kita sudah berdoa berkali-kali, berdoa berulang kali, berdoa dengan penuh harapan, dengan penuh ceceran cucuran air mata, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, tetapi kita merasa seolah-olah doa kita tidak didengar Tuhan, merasa seolah-olah doa kita tidak sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita berdoa, persoalan itu tidak dapat jawaban, kita tidak mendapatkan solusinya, kita tidak dapatkan penyelesaiannya. Bukankah ini sering kita alami, saudara? Sama seperti perempuan ini, dia sudah berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Tetapi apa respon Yesus? Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Apakah Yesus tidak mendengar? Tidak mungkin. Yesus pasti mendengar. Apakah Yesus tidak mengetahuinya? Pasti mengetahuinya, karena perempuan ini berseru, berteriak-teriak katanya. Yesus pasti tahu, Yesus pasti dengar. Tetapi lihat respon Yesus. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ada apa? Bukankah Yesus itu adalah firman? Dia yang penuh dengan kata-kata. Dia yang tidak pernah bisa diam. Dia selalu menjawab setiap persoalan manusia. Dia selalu menjawab segala sesuatunya. Tetapi saat ini, pada periode ini, pada waktu ini, Yesus tidak menjawabnya. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Apakah Tuhan tidak peduli? Tidak. Apakah Tuhan cuek? Tidak. Ada maksud Tuhan dari sikap Tuhan yang cuek ini. Ada maksud Tuhan kepada perempuan ini dari sikap Tuhan Yesus Kristus yang tidak mendengarkan dan menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, ini gambaran. Ketika Yesus seolah-olah tidak peduli, seolah-olah tidak mau menjawab seruan wanita itu, maka murid-muridnya berkata, suruhlah dia pergi Tuhan, suruhlah. Dia berteriak-teriak, dia mengganggu kami tidak tenang Tuhan. Udahlah, kasihlah apa yang dia kasih, apa yang dia minta, kasihlah Tuhan. Kira-kira begitulah bahasa murid-muridnya, supaya selesai, supaya cepat pergi. Tetapi sekali lagi para murid tidak paham apa maksud Tuhan, ya. Itu maka dikatakan rancangan Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan dengan logika kita. Ada maksud tersembunyi dari Tuhan untuk perempuan ini. Ya, di mana Tuhan ketika dia sedang seolah-olah cuek, seolah-olah tidak peduli, itu dia punya maksud. Apa maksudnya? Nanti kita akan dapatkan jawabannya di ayat-ayat setelahnya. Kemudian para murid berkata, suruhlah dia pergi Tuhan, kasihlah apa yang dia minta, biar selesai, biar jangan ribut kali, kira-kira begitu bahasanya, ya. Lalu apa dikatakan Yesus? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini memang ketika zaman Yesus sebagai manusia, dia itu diutus
untuk bangsa Israel, ya. Tetapi setelah kematian dan kebangkitannya, maka kuasa itu diberikan untuk semua bangsa. Tetapi khusus pada saat itu dia memang diutus untuk bangsa Israel. Tapi kita lihat iman wanita ini di ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Ini dia. Ini adalah hal yang harus dilakukan oleh orang-orang ketika doanya belum dijawab Tuhan. Bukan dia marah, bukan dia putus asa, bukan dia menunjuk-nunjuk Tuhan, bukan dia menuduh Tuhan yang tidak adil, bukan dia menuduh Tuhan yang tidak peduli, bukan. Tetapi yang dilakukan wanita ini apa? Dia semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan, saudara. Ketika kita hidup pada zaman ini, ketika doa-doa kita belum dijawab Tuhan, ketika doa-doa kita belum dikabulkan Tuhan, kita harus semakin dekat kepada Tuhan dan menyembah. Ini karena penyembahan itu akan menghasilkan suatu mujizat yang luar biasa. Ya, perempuan ini tidak putus asa. Walaupun doanya tidak didengar Tuhan, walaupun doanya belum dijawab Tuhan, walaupun doanya belum dikabulkan Tuhan, dia tidak putus asa. Dia tidak patah hati, dia tidak kecewa, dia tidak putus asa, dia tidak menyalahkan Tuhan. Ya, begitu banyak sekarang orang-orang di zaman sekarang ketika doa-doanya tidak terkabul dia menyalahkan Tuhan. Dia meninggalkan ibadah, dia menjauhkan dirinya dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena semua doa-doanya banyak yang belum dijawab Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan, banyak. Dia menuduh-nuduh Tuhan, mengatakan Tuhan jahat, mengatakan Tuhan tidak adil, mengatakan Tuhan tidak mau mengerti akan keadaan dia. Begitu banyak yang terjadi pada saat ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara, dia semakin mendekat, dia menyembah Tuhan, lalu dia berdoa, dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Dia tidak banyak cerita, dia tidak banyak ungkapan, dia tidak banyak permintaan, dia cuma mengatakan satu kalimat, Tuhan tolonglah aku. Ini adalah doa yang luar biasa. Kenapa? Karena dalam doa ini tersimpan kepasrahan. Dalam doa ini menyiratkan ada penyerahan total kepada Tuhan. Ya. Coba bayangkan, saudara, ketika seseorang tenggelam. Ya, seseorang tenggelam lalu dia berteriak, tolong, tolong, tolong. Cuma satu kata saja, tolong. Gak ada orang tenggelam berkata, berenang kau dari sana, selamatkan aku ke sini. Lemparkan itu ban pelampung, lemparkan ini, tolong ini. Tidak ada. Orang yang tenggelam yang ketika hidupnya antara hidup dan mati, ketika dia sudah hampir mengalami kematian, dia memiliki kepasrahan total. Dia hanya berkata tolong. Ya, itulah yang dilakukan oleh wanita ini. Tuhan tolonglah aku. Dia tidak mengajari Tuhan bagaimana Tuhan harus menyelesaikan persoalannya. Dia tidak mendikte Tuhan. Begitu banyak doa-doa orang Kristen pada saat ini, doa-doa orang percaya mendikte Tuhan. Dia ajari Tuhan. Tuhan tolonglah aku membayar utang-utangku, berkatilah pekerjaanku supaya dari pekerjaanku ini aku memperoleh banyak uang untuk membayar utang-utangku. Tuhan tolonglah aku, tolonglah usahaku, tolong gini-gini. Tuhan berikan dari sini. Pokoknya semua doa-doanya mendikte Tuhan. Ini doa-doa yang tidak bisa menggetarkan hati Tuhan. Kenapa? Ketika kita mendikte Tuhan, kita merasa masih mampu, kita merasa masih kuat, kita merasa masih bisa tanpa Tuhan. Tetapi wanita ini berkata, Tuhan tolonglah aku. Di sana ada satu kepasrahan total. Si wanita ini menyiratkan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Inilah yang membuat hati Tuhan tergerak. Inilah yang membuat mukjizat dari Tuhan turun. Ada kepasrahan total dalam sebuah doa.
dalam sebuah permohonan kepada Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa, kiranya doa kita itu tidak mendikte Tuhan. Kita tidak usah mengajari Tuhan, karena Tuhan lebih tahu. Kalau kita mengajari Tuhan, itu berarti kita masih mampu. Itu kita merasa kita lebih hebat dari Tuhan. Makanya berdoalah dengan tulus, berdoalah dengan pasrah, dengan penyerahan total. Katakan, Tuhan tolonglah aku. Bagaimana cara Tuhan menolong? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Itu urusan yang maha kuasa. Itu makanya dikatakan, apa yang tidak pernah terpikirkan olehku, apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, apa yang tidak pernah dilihat oleh mataku, itu yang kau sediakan bagiku. Itulah firman Tuhan. Itulah cara ajaib dari Tuhan. Kalau bukan seperti itu bukan Tuhan. Makanya wanita yang penyembah berhala ini paham hal itu. Tuhan tolonglah aku. Dia tidak ajari Yesus bagaimana cara Yesus harus menyelamatkan anaknya. Dia tidak bilang, Tuhan kau datang ke rumahku, kau pegang anakku, kau hembus-hembus kepalanya atau kau usap-usap kepalanya. Tidak, dia tidak mengajari itu sama Tuhan. Dia hanya bermohon, Tuhan tolonglah aku. Masalah bagaimana Tuhan menolong itu urusan Tuhan. Dan kita harus belajar dari wanita ini, saudara. Kemudian apa dikatakan ayat 26? Nah, Tuhan masih cuek, saudara. Padahal tujuan Tuhan datang ke Tirus dan Sidon ini tadi adalah untuk menemui wanita ini. Tetapi disinilah Tuhan menguji kesabaran kita. Tuhan menguji iman kita. Tuhan memperbesar iman kita. Apakah kita mampu melewatinya? Ya. Karena Tuhan tidak mau memberikan jawaban itu tanpa ada dasar yang kuat dalam hati kita, dalam hidup kita. Ya. Apa dikatakan Tuhan di sana? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Tuhan bilang tidak patut mengambil roti daripada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini adalah satu sindiran halus. Kenapa tadi Tuhan Yesus berkata bahwa dia datang hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk orang-orang di luar bangsa Israel. Sedangkan wanita tadi adalah wanita yang berasal dari bangsa Kanaan, bangsa di luar Israel. Artinya apa? Tuhan Yesus mengingatkan bahwa belum saatnya bangsa di luar Israel menerima mukjizat. Belum saatnya bangsa di luar Israel menerima anugerah itu. Maka dikatakan tidak patut mengambil roti yang diberikan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya wanita ini tidak layak untuk menerima mukjizat. Artinya wanita ini tidak layak untuk menerima anugerah. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Bukankah Tuhan datang ke tempat itu hanya untuk menjawab doa wanita ini, hanya untuk supaya menemui wanita ini? Tetapi Tuhan menguji lagi imannya, menguji kesabarannya. Apakah wanita ini tetap kekeh dalam kerendahan hatinya, atau dia kecewa sama Tuhan, atau dia marah sama Tuhan, atau dia malah meninggalkan Tuhan? Seperti tadi, begitu banyak orang-orang percaya ketika doa-doanya belum terjawab, ketika doa-doanya belum dikabulkan Tuhan, dia marah sama Tuhan. Dia tinggalkan pelayanan, dia tinggalkan gereja, dia tinggalkan ibadah, dia lari ke dunia ini. Karena keinginannya, karena permohonannya belum dijawab Tuhan. Sinilah ujiannya, saudara. Tetapi apa? Kita belajar lagi dari wanita ini. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang kita pelajari dari sini? Wanita itu tidak marah. Wanita itu tidak kecewa sama Tuhan. Malah dia berkata, benar Tuhan.
Aku adalah anjing yang kau sayangi. Kira-kira begitulah. Anjing yang selalu mengelus-ngeluskan badannya di kakimu, yang selalu menjilat-jilat kakimu. Dia merendahkan dirinya di hadapan yang maha tinggi. Dia membuang egonya, dia membuang harga dirinya. Dia sadari bahwa Allah itu yang maha tinggi itu lebih mulia daripada dia. Dia sadari itu, saudara. Inilah yang banyak tidak dilakukan oleh orang-orang percaya pada saat ini. Begitu banyak orang-orang Kristen yang dari kecilnya, dari lahirnya sudah Kristen sampai tua, tidak menyadari bahwa kesombongan, harga diri itu menjatuhkan dia di hadapan Allah yang maha tinggi. Tetapi kita lihat dari wanita ini, ketika Tuhan berkata tidak layak memberi roti kepada anjing, wanita ini tidak marah. Dia malah semakin merendah. Dia semakin mendekatkan dirinya, dan dia semakin menghancurkan dirinya di hadapan Tuhan dengan berkata, ya benar, aku anjing. Tapi anjing yang sangat kau cintai, anjing yang sangat kau kasihi, anjing yang sangat kau sayangi, anjing yang selalu ada di kakimu, yang selalu mengharapkan bekas makananmu. Kira-kira begitu bahasanya. Iman inilah yang membuat Tuhan tergerak. Iman inilah yang tidak dijumpai di bangsa Israel. Dan iman ini juga yang tidak bisa dijumpai di orang-orang Kristen pada saat ini. Itu makanya Tuhan Yesus berkata, ketika aku datang kedua kali, apakah aku akan menjumpai iman di bumi? Iman seperti perempuan inilah yang Tuhan mau jumpai. Oh, iman seperti wanita inilah yang Tuhan ingin dapatkan dari kita. Ya. Ketika iman kita seperti iman perempuan ini, apa yang terjadi? Kita lihat di ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu. Nah, Yesus mulai menunjukkan belas kasihnya. Tadi dia cuek, tadi dia dingin, tadi dia pura-pura tidak peduli. Padahal dia hanya menguji wanita ini, menguji imannya. Lalu setelah ujian itu lulus, apa dikatakan Yesus? Hai ibu, besar imanmu. Nah, ini dia. Inilah kunci untuk mendapatkan mukjizat. Iman, kita harus melatih iman kita. Jangan gampang patah hati, jangan gampang kecewa, jangan gampang sakit hati. Ketika pergumulan kita belum selesai, ketika doa-doa kita belum dijawab Tuhan, ketika apa yang kita minta tidak terkabul, jangan sakit hati, jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan doa-doa. Tetap mendekat sama Tuhan, tetap menyembah sama Tuhan. Katakan, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak ada apa-apanya. Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Benar Tuhan, aku hina, aku tidak layak, tetapi Engkau sangat mengasihi aku. Seperti kata wanita tadi, ketika Tuhan berkata Engkau tidak layak menerima anugerah itu, diibaratkan dia seperti anjing. Tetapi wanita itu tidak sakit hati, dia tidak marah. Dia berkata, ya benar Tuhan, tetapi aku adalah anjing yang sangat kau sayangi, anjing yang sangat kau kasihi, anjing yang sangat Engkau cintai, yang selalu mengharapkan belas kasihanmu, yang selalu makan dari bekas-bekasmu Tuhan. Inilah iman itu, saudara. Sehingga Tuhan tergerak hatinya. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Lihat saudara, Tuhan Yesus mengabulkan doanya. Tuhan Yesus mengabulkan permintaan. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Ya. Tapi apa gampang? Tidak. Kenapa harus terjadi seperti ini? Karena Tuhan ingin menguji iman wanita itu.
Kalau untuk memberikan itu tuh seperti membalikkan telapak tangan, saudara, gampang. Untuk mujizat fisik itu sangat gampang bagi Tuhan. Apapun persoalan pergumulan kita sangat gampang bagi Tuhan menyelesaikannya. Tetapi yang Tuhan mau adalah iman kita bertumbuh, iman kita kuat. Karena seperti firman Tuhan ini, ketika Tuhan nanti kembali ke Yerusalem, maka dia akan jauh dari wanita itu. Kalau Tuhan tidak menguji dia, tidak memperbesar imannya, tidak menguatkan iman dia, maka wanita ini bisa saja akan meninggalkan kepercayaannya, akan meninggalkan imannya. Dia bisa saja jatuh lagi ketika Tuhan tidak ada bersamanya. Tetapi dengan peristiwa yang dari ayat 21 sampai 27 tadi, maka Tuhan Yesus Kristus sudah menjamin bahwa wanita ini akan tetap kuat dan teguh kepada imannya sampai akhir hidupnya. Ya. Jadi inilah bagaimana seorang perempuan yang tidak mengenal Tuhan, dari bangsa kafir, dari bangsa yang menyembah berhala, bisa mengerti, bisa memahami apa iman, bagaimana iman itu bekerja dengan dahsyat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai orang percaya, yang mengaku sebagai orang yang kenal Tuhan, yang mengetahui Tuhan dengan baik? Apakah kita punya iman seperti wanita ini? Sehingga ketika Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya, dia berkata, apakah aku akan menjumpai iman di bumi? Kita harus bisa seperti wanita ini, saudara. Ya. Jadi dari kisah Matius 15 ayat 21 sampai ke 28 ini, ada 3 poin yang bisa kita pelajari. Ya, ada 3 poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah ketika Tuhan seolah belum menjawab doa kita, itu tandanya bahwa Tuhan sedang menguji iman kita. Ya, seperti wanita tadi, Tuhan sedang menguji imannya. Dia seolah-olah cuek, padahal wanita itu sudah selalu berseru, Tuhan kasihanilah aku. Dia sudah selalu bersafaat, dia selalu berdoa untuk orang lain. Tetapi mujizat itu belum juga dia dapatkan, mujizat itu belum dia juga rasakan, doa-doanya belum dia jawab. Maka Tuhan punya tujuan, yaitu dia sedang menguji iman kita. Yang kedua, apa poin yang kita dapat dari sini adalah ketika Tuhan belum menjawab doa kita, maka teruslah mendekat dan menyembah dia. Jangan pernah kendor, jangan pernah putus asa, jangan pernah sakit hati, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tapi tetaplah mendekat, bahkan semakin mendekat, dan sembahlah dia. Serahkan hidup kita pada dia, pasrahkan semuanya kepada dia. Katakan, ya aku tahu Tuhan, Engkau tidak akan tega melihat aku menderita. Aku tahu Tuhan, Engkau tidak akan tega melihat aku kecewa. Engkau tidak akan tega melihat aku hancur. Tetap beriman, berharap pada Tuhan. Itu pelajaran kedua. Yang pelajaran ketiga adalah ketika Tuhan seolah-olah belum menjawab doa kita, maka itu tandanya adalah Tuhan sedang memperbesar iman kita, semakin memperbesar kepercayaan kita, seperti wanita tadi, supaya ketika Tuhan jauh dari wanita itu, maka wanita itu tetap kuat, tetap punya iman yang teguh, punya iman yang dahsyat kepada Tuhan. Demikian juga kepada kita. Walaupun Tuhan tidak ada kita lihat, walaupun kita tidak melihat Tuhan itu secara nyata, tetapi kita tetap beriman, kita tetap percaya bahwa Dia tetap ada bersama-sama kita, menolong kita, membantu kita menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Jadi itulah saudara, pelajaran yang kita bisa peroleh dari kisah perempuan Kanaan dari Sirofenisia, bagaimana dia bisa mempertahankan imannya, bagaimana dia tetap mendekat dan menyembah Tuhan sampai dia memperoleh jawaban kemenangan daripada Tuhan. Kiranya kita bisa mengikuti teladan dari wanita ini. Kita bisa menjadi orang-orang yang tetap beriman pada Tuhan, orang-orang yang selalu bertaruh harap hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan manusia, karena kita pasti kecewa. Tetap andalkan Tuhan. Walaupun kita belum melihat jawaban, walaupun kita belum mendapatkan solusi, walaupun kita belum mendapatkan mujizat itu,
tetap berharap kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun penyakit kita, apapun pergumulan kita, percayalah, Tuhan tidak akan tega melihat kita menderita. Tuhan tidak akan tega melihat kita sakit. Tuhan tidak akan pernah bisa melihat kita terluka. Karena Dia adalah yang maha kasih, maha penyayang, yang sangat sensitif, yang sangat gampang tersentuh ketika melihat orang-orang yang Dia kasihi menderita. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa, kita tutup Alkitab kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami mengerti Tuhan saat ini ketika doa-doa kami belum dijawab, Engkau punya maksud yang lebih besar, Engkau punya tujuan yang lebih besar kepada kami, supaya kami Tuhan bisa memperbesar iman kami tetap percaya dan bertaruh harap kepadamu, meteraikan firman-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan bisa seperti wanita Kanaan ini yang selalu memuji-Mu, tidak pernah sakit hati, tidak pernah kecewa, walaupun doa-doanya kadang seolah-olah belum Engkau jawab. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara telah menyaksikan video ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.